Halo sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 106 secara lengkap. Dimana pada chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan akhir dari pertarungan Saitama versus Tatsumaki. Terlihat seluruh tim Fubuki datang untuk melindungi Fubuki dari teror kakaknya yaitu sang tornado Tatsumaki. Tatsumaki telah kehabisan tenaga dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Fubuki. Saat Fubuki hendak mengajak Saitama kembali ke markas asosiasi pahlawan, terlihat secara tiba-tiba Saitama telah menghilang. Akankah Saitama kembali ke markas asosiasi pahlawan? Ataukah Saitama akan menyusul Tatsumaki dikarenakan ingin mempertanggungjawabkan kerusakan rumahnya? Selain itu, pada chapter kali ini juga akan diperlihatkan kemunculan pahlawan kelas S peringkat 1 yaitu Blast. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika para sobat tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Langsung saja check it out. Manga One chapter 106. Di awal scan, di sore hari yang cerah di bawah awan yang bergelombang, terdengar suara angin yang kencang dan berhembus di tempat tersebut. Terlihat ada seorang berambut hijau yang berusaha terbang di langit biru yang luas. Seorang tersebut terlihat terengah-engah dan berusaha mempertahankan posisinya agar dia tidak terjatuh. Dia berusaha terbang dengan sisa tenaganya bertujuan untuk kembali pulang. Dan tidak lain seorang tersebut adalah pahlawan kelas S peringkat 2 sang tornado Tatsumaki. Di perjalanan Tatsumaki merasa pusing dan terlihat seluruh lukanya terbuka sangat parah sehingga mengharuskannya untuk turun ke tanah. Saat Tatsumaki mendarat di tanah dan terengah-engah, secara tiba-tiba dia mendengarkan seseorang berbicara dengannya dari belakangnya. Seorang tersebut berkata bahwa Tatsumaki terlihat sudah kelelahan. Seorang tersebut mengkhawatirkan Tatsumaki dan bertanya apakah Tatsumaki dapat pulang dengan sendirian. Dan tidak lain seorang tersebut adalah si butak Saitama. Terlihat Tatsumaki yang jengkel dikarenakan dirinya telah diikuti oleh Saitama. Tatsumaki mengatakan bahwa Saitama sangatlah keras kepala. Tatsumaki berkata apakah kemauan dari Saitama sebenarnya. Saitama tidak menghiraukan perkataan Tatsumaki tersebut dan malah menasihati Tatsumaki. Saitama yang merasa simpati oleh Tatsumaki berkata bahwa luka yang diderita Tatsumaki sangatlah parah. Saitama bertanya apakah Tatsumaki benar-benar baik-baik saja. Terlihat Tatsumaki menjawab pertanyaan Saitama tersebut dengan ekspresi yang sangat kesal. Tatsumaki mengatakan bahwa tentu saja dia baik-baik saja. Tatsumaki berkata bahwa Saitama adalah orang yang cukup kuat. Jika saat melawan Saitama sebelumnya Tatsumaki dalam kondisi prima, maka Tatsumaki pastikan akan dapat menghabisi Saitama hanya dengan waktu 5 detik saja. Tatsumaki menanyakan bahwa apakah Saitama memang suka menyembunyikan kekuatan aslinya. Dikarenakan hal tersebut memang benar-benar membuatnya sangatlah kesal. Saitama yang mendengarkan perkataan Tatsumaki merespon dan menjawab dengan keringat dingin bahwa Saitama sebenarnya tidak bermaksud untuk menyembunyikan kekuatannya. Saitama berkata bahwa tujuannya mengikuti Tatsumaki selain dikarenakan Saitama khawatir dengan kondisi Tatsumaki. Saitama ingin menanyakan satu hal yang dianggap serius oleh Saitama. Saitama bertanya kepada Tatsumaki bahwa sebelumnya Tatsumaki telah berkata ingin memutuskan hubungannya dengan orang lain. Saitama yakin Tatsumaki menjadi seorang pahlawan bertujuan agar Tatsumaki dapat punya hubungan dengan orang lain dengan cara menyelamatkan nyawanya. Saitama bertanya kepada Tatsumaki jika bukan itu yang Tatsumaki inginkan dari tujuannya menjadi seorang pahlawan, lalu kenapa Tatsumaki menjadi seorang pahlawan? Saitama mengejek Tatsumaki bahwa Tatsumaki pasti kesulitan mencari teman dan Tatsumaki menjadi pahlawan hanya untuk mengincar harta saja. Terlihat Tatsumaki yang kesal akan perkataan Saitama tersebut akhirnya angkat bicara. Tatsumaki mengertak Saitama agar Saitama diam. Tatsumaki menegur Saitama bahwa jangan sembarangan mengambil sebuah kesimpulan kepada orang lain. Dengan ekspresi yang mengejek, Tatsumaki juga mengolok-olok Saitama bahwa Saitama juga pasti kesulitan untuk mendapatkan seorang teman. Tatsumaki melanjutkan perkataannya bahwa Saitama adalah orang botak yang sangat bodoh. Saitama merupakan seorang botak yang kesepian sehingga botaknya tidak hanya di kepala melainkan juga di hubungan sosial. Terlihat Saitama mendengarkan perkataan Tatsumaki mengeluarkan keringat dingin dan merasa sangat jengkel. Tatsumaki masih terus berkata, Tatsumaki akan memberitahu tujuan sebenarnya ia menjadi seorang pahlawan. Di saat Tatsumaki berkata, tiba-tiba ia terdiam. Tatsumaki hanya berkata, bla. Setelah itu dia tiba-tiba pergi terbang kembali ke langit yang luas begitu saja. Tatsumaki berteriak dan menyuruh Saitama agar tidak mengikutinya lagi. Terlihat Saitama yang berada di atas daratan menatap Tatsumaki yang telah terbang jauh dan berkata di dalam hatinya, "Bla,
apakah bela itu? Setelah itu scene pun berganti dan memperlihatkan flashback Tatsumaki 18 tahun yang lalu saat dia berada di penjara dan dia akan dihabisi oleh monster buatan manusia. Di dalam ruangan fasilitas rahasia pemerintahan, Tatsumaki telah mereka jadikan sebagai bahan percobaan dan penelitian. Setiap hari selama 3 tahun berturut-turut, Tatsumaki telah diperiksa untuk mengeluarkan kekuatan espernya. Selain itu, mereka telah melakukan berbagai eksperimen dengan otak dan tubuh Tatsumaki tersebut. Setiap kali Tatsumaki merasa tertekan, untuk menghibur Tatsumaki, tentu saja mereka selalu memberikan sebuah permen dan mainan yang baru setiap kali mereka selesai melakukan eksperimennya. Suatu hari, saat Tatsumaki sudah merasa bosan dan benar-benar merasa lelah, Tatsumaki merasakan kekuatan espernya telah menghilang. Sekelompok ilmuwan tersebut terlihat marah-marah dikarenakan Tatsumaki tidak dapat mengeluarkan kekuatan esper yang seperti mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk mengurung Tatsumaki di dalam sebuah penjara yang sunyi dan gelap, hingga Tatsumaki dapat mengeluarkan kekuatan espernya lagi. Tanpa mereka duga, tiba-tiba terjadi keributan dan suara kericuan di dalam laboratorium tersebut. Tiba-tiba muncul seekor monster buatan mereka yang lepas kendali dan memakan para manusia yang berada dalam laboratorium tersebut. Tatsumaki yang melihat kejadian tersebut sangatlah ketakutan dan meminta tolong untuk dikeluarkan dari penjara tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang datang untuk menolongnya hingga monster tersebut tepat berada di depannya. Tatsumaki mengeluarkan keringat dingin dan sangatlah ketakutan. Dia telah menganggap bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Di saat Tatsumaki sudah putus asa, tiba-tiba terdengar suara pukulan dan ledakan pada monster tersebut. Secara mengejutkan, monster tersebut mengeluarkan banyak darah. Terlihat monster tersebut telah rebahan di atas tanah dan terluka parah. Terlihat di depan monster tersebut ada seorang pria yang mengenakan jubah seorang pahlawan. Tatsumaki yang terkejut bertanya kepada seorang tersebut siapakah nama orang tersebut. Orang tersebut menghadap ke arah Tatsumaki sambil menjawab dengan santai bahwa ia bernama Blaze. Blaze adalah seorang yang menjadi pahlawan dikarenakan hobinya saja. Blaze bertanya kepada Tatsumaki kenapa Tatsumaki tidak menggunakan kekuatan espernya. Sambil termurung, Tatsumaki menjawab pertanyaan Blaze tersebut bahwa kekuatan psikisnya sudah tidak mampu ia keluarkan lagi. Blaze merespon perkataan Tatsumaki tersebut dan menasihati Tatsumaki. Blaze berkata bahwa Tatsumaki telah berbohong. Blaze mengatakan bahwa berbohong itu tidaklah baik. Blaze mengeluarkan ekspresi yang serius berkata kepada Tatsumaki bahwa suatu hari nanti Tatsumaki tidak boleh mengandalkan seseorang untuk menyelamatkan hidupnya. Dan terlihat flashback pun telah berakhir. Scene pun berganti dan terlihat Tatsumaki yang sedang terbang di langit terhenti sejenak dan memikirkan sesuatu. Tatsumaki mengatakan bahwa dia sangat kesulitan untuk berbagi cara dengan orang lain. Akan tetapi dikarenakan Blaze, sekarang Tatsumaki telah menjadi pahlawan yang pro. Terlihat di balik langit yang luas, Tatsumaki melanjutkan perjalanannya dan berkata di dalam hatinya bahwa kapankah Blaze akan kembali. Monster jahat selalu muncul setiap hari. Banyak pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya dan kelas S tidak stabil dan banyaknya korban di kelas A dan di bawahnya. Lalu scene pun berganti dan diperlihatkan di sebuah kedai makan di tengah keramaian perkotaan. Terlihat pertemuan Essel dari Neo Hero sebelumnya telah berbicara empat mata dengan Shizuka. Shizuka berbicara kepada Essel bahwa ia ingin merekrut Essel menjadi salah satu dari anggota organisasi pahlawan, dikarenakan pasukan pahlawan saat ini telah berkurang banyak. Essel yang mendengarkan perkataan Shizuka tersebut, ia membantah keras jika seorang pahlawan dianggap sebagai pasukan, dikarenakan menurutnya pasukan adalah sebagai barang dagangan. Terlihat Essel yang mengeluarkan ekspresi serius mengkritik organisasi pahlawan. Essel berkata bahwa kebanyakan pahlawan dari organisasi pahlawan hanya bermain-main untuk menjadi seorang pahlawan. Essel menilai donasi yang diterima organisasi pahlawan dalam jumlah yang sangat besar tidak digunakan dengan baik. Essel menceritakan bahwa sebelumnya dia telah melawan monster dengan level bencana iblis. Essel telah kehilangan 5 dari anggotanya saat melawan monster tersebut. Akan tetapi, Essel dan anggotanya sangat senang karena telah dipuji oleh masyarakat sekitar. Tiba-tiba Shizuka berdiri dan memotong pembicaraan Essel. Terlihat Shizuka berusaha mengajak Essel untuk menjadi anggota dari organisasi pahlawan atau bekerja sama. Shizuka menawarkan fasilitas perawatan rumah sakit dan imbalan yang tinggi kepada Essel. Shizuka juga mengatakan bahwa jika Essel bersedia, maka Essel akan dimasukkan pahlawan kelas S. Akan tetapi seluruh anggotanya harus bermula dari kelas C dan kelas B. Tiba-tiba Essel angkat bicara lagi, terlihat Essel tetap menolak ajakan dari Shizuka tersebut. Essel berkata bahwa organisasi pahlawan sudah terlalu banyak mendapatkan uang. Organisasi pahlawan mempunyai anggota pahlawan yang sangatlah banyak. Akan tetapi organisasi pahlawan tidak mempunyai sebuah prestasi yang besar.
Dan yang paling parah, Essel sangat kecewa bahwa organisasi pahlawan sudah mendirikan markas baru yang sangat besar dan semata-mata hanya untuk melindungi orang kaya saja. Essel telah menganggap organisasi pahlawan sekarang sudah tidak bekerja untuk semua orang lagi. Di saat Shizuka akan pergi, Essel menghentikan langkahnya dan menasihati Shizuka agar sebaiknya dia mencari pekerjaan yang baru, dikarenakan organisasi pahlawan tidak akan bertahan lama lagi. Lalu di akhir scan terlihat Genos yang sedang dirawat dan diperbaiki oleh Dr. Koseno. Terlihat Genos yang berkata kepada Dr. Koseno bahwa Genos sudah tidak percaya lagi dengan organisasi pahlawan. Dan tiba-tiba scene pun telah berakhir. Oke sob, hanya itu yang dapat saya ceritakan mengenai Manga One chapter 106. Kesimpulan pada chapter kali ini, dahulu kala Tatsumaki telah diselamatkan oleh Blaze. Di masa depan, Blaze mengatakan kepada Tatsumaki agar tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Dan tentu saja Tatsumaki masih belum mengerti dari perkataan Blaze tersebut hingga sekarang. Sebenarnya Blaze berkata seperti itu untuk menyelamatkan Tatsumaki di masa depan agar tidak menerima kekuatan surgawi pemberian dari God. Sekian dari saya, admin Rental Anime. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.